Halo, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan bikin kence atau rawe atau apa ya? Ya itulah, yang cabang 3 ya untuk mancing ikan mas di empang. Pertama-tama kita bikin rangkaiannya dulu. Rangkaian talinya dulu yang cabang 3 seperti biasa. Simpulnya dulu kita bikin. Dan kita bikin pembatasnya dulu. Pembatasnya kita pakai senar yang bening. Kita pakai senar yang bening pembatasnya. Seperti biasa 11 kali lilitan. Tarik dulu. Nggak ngebentuk seperti ini tah. Nah, udah ngebentuk seperti ini. Kita potong dulu ujung kiri sama ujung kanannya seperti biasa. Ujung kiri kita sisain 2 cm ya buat kuncinya, dan ujung kanan kita habisin aja. Kita bikin 2 seperti di video saya sebelumnya, bikin 2 stopper atau 2 pembatas, tapi saya di sini pakainya senar yang bening ya, yang nggak ada warnanya. Jadi biar agak saru, biar nggak ini gitu, nggak terlalu warna-warni lah gitu. Kebetulan di sini juga saya lagi bikin pesanan ya, untuk pesanan di teman di tempat saya, teman komunitas mancing. Dia pesan 1 set pakai spon. 1 set isinya 10 rawe atau kence cabang 3. Kailnya pakai kail nomor 9. Nah, ini simpul yang kedua untuk stopper atau untuk pembatas. Seperti biasa, kiri kanan kita potong. Kirinya sisain 2 cm, kanannya dipotong habis. Oh ya, buat teman-teman yang baru lihat, maksudnya yang baru lihat video ini. Nah, ini video ini pertama-tama kita bikin senarnya dulu ya, bikin rangkai senarnya dulu yang cabang 3. Nah, yang belum tahu videonya ada di channel YouTube saya, di video sebelumnya bisa dilihat tutorial lengkapnya, dan ini saya bikin tutorial rada singkatnya ya. Nah, kita ambil 1,5 cm dari pembatas ke 1 sama pembatas kedua, kita ambil jarak 1,5 cm aja ya. Fungsinya buat apa nanti kita lihat aja videonya. Nah, kita diukur 1,5 cm. Ini sebenarnya gimana selera teman-teman sih, kalau misalnya mau pakai yang 2 cm berarti nanti buletannya agak gede. Saya pakainya yang 1,5 cm biar buletannya nggak terlalu gede gitu. Nah, diukur dulu 1,5 cm. Udah dapat 1,5 cm. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Dideketin dulu aja deh. Dipasin dulu ukurannya. Kalau udah pas 1,5 cm, nah kita dideketin biar jelas. Nah, jelas ya, 1,5 cm. Nah, udah jelas, udah pas ya 1,5 cm. Kita bikin simpul T-nya. Simpul T-nya seperti biasa, seperti di video saya sebelumnya. Kita buat lingkaran, lalu di cover atau di double pakai senar yang bening atau leadernya. Oh ya teman-teman, di sini saya senar leadernya saya pakai yang fluorokarbon ya, biar nggak cepet keriting gitu kalau kena gesek-gesek. Nah, kita bikin simpul yang bulat. Kita lilitkan 18 kali lilitan. Udah 18 kali lilitan, kita masukin. Lalu kita ganjel pakai, di sini saya pakainya pulpen. Nah, untuk ganjelnya kita pakai pulpen. Pakai apa aja sih lah, pakai pensil bisa, pakai rokrak juga, pakai nyere juga bisa sebenarnya buat ganjel doang.
Nah, sorry agak berisik ya, ada anak-anak juga baru pulang main nih kayaknya. Jadi kita fokus lagi. Nah, udah diganjel pakai pulpen, kita tarik ujung senar yang warna pinknya kiri sama kanan. Kita tarik sampai padat ya, sampai benar-benar padat. Kalau udah deket, jadi kerutan senar pinknya kalau udah deket, nah udah kayak gini, kita lepas aja pulpennya. Pulpennya kita lepas aja. Nah, jadi kayak gini nih. Jelas ya, kelihatan jelas ya. Nah, udah kelihatan jelas, kita lepasin aja pulpennya. Lalu ditarik sekencang-kencangnya. Tapi jangan terlalu kenceng ya, pakai perasaan itu, pakai feeling. Soalnya takutnya senarnya pakai bahan yang rapuh gitu kan. Kalau di sini saya pakai senarnya yang lumayan lah, udah kuat gitu. Emang sorry malah jadi tengah. Saya pakai senar yang bahannya kuat. Saya pakainya senar warna pinknya saya pakai dari Bunhao Fishing yang 0,35 mili. Kita tarik. Nah, udah tarik. Ini belum selesai. Tarik dulu senar yang beningnya. Jadi biar si bulatan itunya center atau fokus ke tengah. Jadi ngebentuk huruf T. Lumayan sih agak ribet ya. Nah, ditarik, tarik. Senar warna senar warna beningnya, senar beningnya ditarik, senar warna pinknya juga ditarik biar benar-benar padat gitu. Jadi kita bisa ngukur juga bahwa ini senar rapuh apa enggak gitu setelah ditarik sekencang-kencangnya gitu. Nah, ternyata bagus, nggak rapuh gitu kan, berarti lilitannya sempurna. Nah, kalau udah sempurna kayak gini, kita gunting atau kita potong sisa senar yang 2 cm tadi kan, ini jadi kunci gitu kan, kunci dari lilitan di tengah, jadi biar kencang gitu, nggak kendor. Habis itu kita potong senar yang warna pinknya. Senar warna pinknya kita potong kiri sama kanan ya, kiri sama kanan kita potong. Sisain senar yang senar yang beningnya. Kalau udah dipotong senar warna pinknya, senar beningnya kita tarik-tarik lagi sedikit buat mastiin benar-benar kenceng. Karena kalau nggak kenceng ketika senar bening ini ditarik langsung murudul, ambrol karena emang gak kenceng. Nah, ternyata ini udah kenceng ya. Kalau udah kenceng, kita bikin simpul T bawah atau letter T yang di tengahnya. Kita ukur seukuran panjang lengan kita ya, atau kalau ditarik bisa kurang lebih 50 sentian. Ditarik dulu, diukur dulu. Kalau saya pakai ukurannya sepanjang tangan saya yang sebelah kiri. Saya ukur. Kalau udah dapat ukurannya, dipotong. Nah, ini ukurannya udah dapat nih. Diukur ya. Kalau diukurnya pakai spon atau busa ini, kita tariknya 3 atau 4. 2, 3. Nah, 3,5 ya, 3,5 busa ini kita nariknya. Nah, kalau udah pas ukurannya kita potong. Nah, kurang lebih 50 cm pokoknya ya patokannya, karena panjang tangan manusia itu beda-beda. Kalau saya kan lumayan lah, jangkung gitu, panjang lah gitu. Bukan panjang tangan maliang ya, bukan maliang, panjang tangan maling, bukan. Nah, terus kita ambil lagi senar bening buat dobelan. Nah, jadi saya bikin letter T-nya senarnya double ya. Jadi nggak pakai senar yang selembar terus dibikin simpul T, enggak. Saya bikinnya double. Gimana caranya? Nah, ini nih. Dobelannya udah dapet. Kita ukur kira-kira dari pengikat yang warna pink ini sekitar 8 sentian. Nah, kita sisain 8 sentian ya. Nah, ini yang sisanya ini kita potong.
kita buang. Oke, kita buang. Dan ketika udah dibuang, kita ukur lah ya, kurang lebih 7-8 cm. Kalau udah dapat 7-8 cm, kita bikin simpul lagi, kita ikat lagi. Nah, kita bikin simpul. Jadi senar beningnya double ya. 5 kali lilitan aja. 1. Jelas ya, kelihatan jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5 kali lilitan. Kita tarik pelan-pelan, jangan langsung ditarik kenceng, jangan. Kita sisain itu kan kayak ngebentuk angka 8 ya, ini ya senarnya tuh kayak ngebentuk angka 8. Nah, si angka yang kayak angka 8 ini kita ukur kurang lebih 3 atau 3,5 cm. Jadi kita mau bikin apa ya, mau bikin ukuran dari kail 1 ke kail keduanya. Kita bikin ukuran yang 10 cm. Cara ngukurnya gini nih. Kalau saya pribadi cara ngukurnya gini. Nggak tahu kalau teman-teman punya cara sendiri ya nggak apa-apa. Nah, yang kayak angka 8 ini kita tarik kira-kira 3 atau 3,5 cm. Nah, dari ujung yang kayak angka 8 ini sampai ke senar yang warna pink ini kita tarik kira-kira 8,5 cm atau 9 cm lah. Jadi kita patoknya gini nih, simpul yang kayak angka 8 ini 3 cm. Nah, yang itunya 9 cm. Kalau udah pas, ditarik kayak gini. Ini belum kenceng ya, ini belum kenceng. Nah, kita kencengin dulu. Tarik sang kuat, nah udah tarik yang kuat, nanti kayak gini bentuknya kita ukur. Nah, pas kan 10 cm. Nah, jadi buat teman-teman cara ngukur tali leher ya, tali jarak antara kail 1 kail 2 ya, cara ngukurnya kalau cara saya kayak gitu. Kalau buat nyari buat 10 cm ya kayak gitu tadi gitu. Nah, udah pas kan 10 cm ya. Oke, udah pas 10 cm, kita lanjut. Ini kan ada sisa yang awir-awiran ini nih. Bukan awir-awiran atau apa ya bahasa Indonesia ya, sisa lah pokoknya. Teh enak ditinggalin gitu, nggak enak dipandang. Nah, kita putusin aja. Nah, dari putus jadi kayak gini kan bentuknya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa jelas ya ngedengar apa penjelasan saya gitu. Mudah-mudahan bisa paham lah, bisa ngerti gitu apa yang saya jelasin ini, dan bisa bermanfaat gitu. Nah, untuk bikin simpul T-nya itu kan ada senar yang di double itu kan. Senar yang di double itu, nah jadi kayak gini bentuknya nih. Nah, yang ini dobelan senar yang ini kita potong tengahnya. Jadi kita nariknya habisin aja tengah-tengah gitu. Kalau udah kayak gini, lanjut kita bikin simpul T-nya. Nah, ambil itu kan jadi ada 4 helai tuh. Jadi yang kanan 2 helai, yang kiri 2 helai. Nah, kayak gini nih. Oke ya, udah keambil 2 helai. Lanjut kita bikin simpulnya lagi. Saya bikin di lilitan 16 kali lilitan aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Konon katanya semakin banyak lilitan, si senar akan makin gampang rapuh katanya gitu. Nah, kita bikin 16 lilitan, lalu kita masukin ke tengah-tengah lilitannya. Semuanya tarik ke tengah-tengah lilitan. Ditahan dulu biar nggak keluar lagi. Nah, udah masuk, tahan, kita tarik pelan-pelan. Nah, di proses bikin letter T ini, kita nariknya itu jangan langsung ditarik. Kita nariknya harus bener-bener pelan-pelan gitu. Harus bener-bener fokus. Nah, kita tarik ya pelan-pelan ya. Oke, kita tarik. Kalau misalnya ngeriut, nih nanti, nah ngeriut kayak gini nih, kita benerin dulu, jangan langsung ditarik. Nanti kalau langsung ditarik nggak bakalan rapi gitu. Nah, rapihin dulu, santai aja, sabar, santai, pelan-pelan tarik lagi. Kalau ngeriut, rapihin lagi, gitu aja terus sampai Fir'aun bangkit lagi gitu. Nah, oke ya, dirapihin lagi.
tarik lagi pelan-pelan. Kalau ngeriut dirapihin lagi, tarik lagi, terus tarik pelan-pelan. Nah kayak gini nih, santai aja, nggak usah keburu-buru gitu. Mau kemana tuh buru-buru? Rapihin lagi, udah rapi, tarik lagi pelan-pelan lagi. Jadi sampai nemu hasil yang benar-benar oke gitu, benar-benar maksimal gitu. Nah kayak gini nih, ya. Menurut saya ini udah cukup nih, udah cukup center ya, rapi gitu kan. Tuh nggak ada kerutan-kerutan yang mengganggu pemandangan lah gitu, rapih gitu. Kayak gini kan, tuh ngebentuk huruf T ya, letter T. Kita tarik lagi buat mastiin emang benar-benar udah lilitannya benar-benar udah kencang semua gitu. Jadi kalau misalnya nggak kencang, dihawatoskan pas narik ikan, si ikatannya atau si lilitannya itu murudul. Nah kalau murudul kan sayang ya, kita kehilangan dua benda yang benar-benar penting gitu. Bisa kehilangan ikan sama kehilangan kail juga gitu kan. Nah kalau udah benar-benar kenceng, si senar dobelannya potongnya bebas lah, mau pokoknya sisain satu helai aja, kiri sama kanan sama, sisainnya satu helai aja. Nah dipotong, sisain satu helai kiri sama kanan. Jadi nanti ngebentuknya si rangkaian cabang 3 untuk kenceh atau rawai ikan mas. Nah udah kebentuk kayak gini ya. Kalau menurut saya pribadi ini udah sempurna lah, udah oke gitu kan. Letter T-nya udah oke. Nah kurang kelihatan ya. Nah di media ini warna hitam nih biar kelihatan jelas. Nah jelas nggak teman-teman? Nah oke ya. Terus buat teman-teman yang emang kurang paham atau saya ngejelasinnya emang kurang jelas, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti tulis aja di kolom komentar, bisa kita share lah, tanya jawab lah gitu, apa yang kurangnya atau apa yang ininya gitu. Ada yang kurang paham, tanyain aja di kolom komentar. Nah kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal pasang kailnya. Nah di sini kailnya saya pakai kail nomor 9. Nomor 9 yang kecil ya, bukan 9 yang gede, nomor 9 kecil. Kalau di ukuran mancing lomba itu kayak katanya ini kail buat ikan rame gitu. Ukurannya yang 0,9, tapi di tempat saya di Purwakarta bilangnya nomor 9 aja gitu. Di small birek deh lah, nomor 9 kecil gitu. Nah untuk ngiketnya, kayaknya teman-teman juga udah pada tahu ya cara ngikat kail kayak gimana. Cuman ini untuk ukurannya. Jadi kita ngukurnya itu biar pas sama si spon yang warna hitam itu. Jadi biar nggak terlalu panjang atau nggak terlalu pendek. Nah jadi ukurannya kayak gini. Kita ngambil kail ke-1 ya. Untuk kail ke-1 kita ngambil ukuran di 4,5 cm atau 4,5 cm. Udah dapat ukuran 4,5 cm, lalu kita ikat kailnya, kita lilit. Kita pakai kail yang ada lubangnya. Si ujung senar masukin ke lubang, diukur dan disisain kira-kira, nah kayak gini nih. Kira-kira si senar sisanya itu jangan dihabisin semua, disisain nah sepanjang kailnya gitu. Kalau udah pas baru dililit. Saya pakainya 9 kali lilitan karena saya pernah pakai 11 lilitan sampai 13 lilitan. Pas ditarik buat mastiin kenceng, ternyata malah putus. Jadi ada orang yang bilang semakin banyak lilitan senar semakin rapuh. Saya percaya karena saya pakai 13 lilitan bener rapuh gitu kan. Saya pakainya 9. Kenapa saya pakai 9? Ternyata emang bener kuat gitu, kenceng. Jadi nggak mudah copot gitu. Sayang kan kalau udah ikan nyangkut tiba-tiba si ikatannya, si lilitan ininya copot. Aduh sayang banget gitu kan. Udah nungguinnya ikan makan lama gitu. Nah kalau di 4,5 cm, jadi nanti pas ditarik jatuhnya ke 6 cm. Ya nggak percaya kan, kita ukur.
Nah, bener kan? 6 cm. Oke ya. Kita bikin ikatan kail kedua. Oh ya, ini sisa senarnya kita potong dulu. Awig-awigan. Nah, sisa senar yang di kail ke-1 masih panjang nih, kita potong. Kalau nggak dipotong nanti masang umpannya gimana gitu kan, ada senar yang panjang gitu. Nah, itu tuh kan masih ada sisa senarnya tuh di kail yang ke-1. Kita center lagi, kita ukur lagi, udah benar-benar rapi, baru diputus sisa senarnya. Sisa senar putus, jangan dipentokin ya, sisain aja setengah sentian lah. Nah, kayak gini nih. Ikatan yang kedua juga sama. Ikatan kedua saya ngukurnya sama kayak yang tadi, 4,5 cm. Nanti jatuhnya kalau kailnya sama senarnya ditarik, jatuhnya jadi 6 cm. Nah, diukur lagi, ngambil. Jadi ngukurnya sambil ditempelin kailnya ya, jadi bisa langsung dililit gitu. Nah, kayak gini, 4,5 cm kan, 4,5 cm, udah pas 4,5 cm, kita lilit. Kita lilit kayak kail yang ke-1 tadi, sama 9 kali lilitan, masukin dulu ke lubang kailnya, tarik ujungnya, terus disisain senarnya sepanjang ujung kail. Nah, kayak gini nih. Kita pasin ke ujung kail si buletan senarnya. Nah, kayak gitu. Udah gitu kita lilit 9 kali lilitan. Jadi fungsinya sisa senar itu buat apa? Yaitu buat masukin ujung senar kalau udah dililit kayak gini. Jadi sifatnya ngunci gitu. Kalau ditarik, nanti pas senarnya ditarik, nah dimasukin dulu kan ujung senarnya nih. Ujung senar kita masukin dulu. Ujung senar kita masukin, kita tarik. Nah, nanti senar yang di sebelah kanan kita tarik. Lebih kuat kalau kita dibantu pakai gigi. Pakai gigi ya, biar kuat. Sorry, nggak kena kamera giginya, soalnya saya di belakang kamera. Nah, kayak gini, 6 cm juga ini, jatuhnya 6 cm. Jadi buat ngikat kail, teman-teman juga pasti punya cara masing-masing ya, ada bebas lah gitu. Ini pakai cara saya sendiri gitu. Kalau cara saya sendiri tuh kayak gini. Udah jatuh di 6 cm, udah nggak bakalan bisa dirubah, udah mentok. Nah, sisain, dipotong senarnya, sisain setengah cm. Kenapa disisain setengah cm? Itu gunanya buat rem. Jadi ketika kail merosot gitu karena emang kekencengannya kurang, nanti dia bisa merosot sampai 1 atau sampai 2 mili, jadi nggak lebih gitu, jadi ngerem, jadi ketahan. Nah, untuk kail ketiga kita pakainya di 14 cm. Kita ngambil 14 cm, udah ambil 14 cm seperti biasa, kita ikat kailnya, masukin dulu ke lubang, dililit 9 kali lilitan. Terus si senarnya disisain sepanjang ukuran kailnya, tuh kayak gitu. Nah, udah kan, kita lilit 9 kali lilitan, kayak kail ke-1 dan kedua. Ini kail ketiga ya. Kail ketiga juga sama, 9 kali lilitan gitu. Bebas sih sebenarnya, teman-teman punya cara sendiri gitu kan. Kalau saya lebih percaya di 9 kali lilitan. Kenapa nggak 10 gitu, kagok? Ya terserah lah gitu kan. Kalau saya emang pasnya di 9 lilitan. Saya pernah pakai 10 lilitan, putus. Kalau nggak tahu karena emang senarnya emang kurang kuat atau gimana gitu. Makanya sekarang saya senarnya pakai yang bahan fluorokarbon, yang khusus buat leader gitu senarnya. Nah, udah 14 kali lilitan, nanti jatuhnya di 16 cm. Udah kan diikat. Udah diikat gini, jatuh di 16 cm. Diukur. Nah, jadi kayak gini nih. Si ujung senarnya jangan lupa dipotong. Oke ya, beres ya. Oke.
si kenceh atau rawe cabang 3 untuk mancing di kolam, mancing ikan mas udah beres nih. Nah, jadi kayak gini jadinya. Oke ya. Nah, udah beres diikat di rangkaiannya. Langsung kita simpen di spon atau di busa khusus kail, khusus kenceh, khusus rawe. Saya pakainya spon yang kayak gini. Bukan sponsor ya, tapi emang saya pakai yang kayak gini soalnya keunggulannya si busa ini tuh keras, nggak lembek. Jadi kalau kita pasang rawe atau pasang kenceh, dia nggak melendoy. Tuh, ya. Oke, tadi kita masukin si kencehnya, ya. Nah, masukinnya di ujung dulu. Yang bawah, nah ini kan yang atasnya ya, yang dari tali warna pinknya ikatannya. Sekarang tinggal yang bawah masukin. Yang bawah udah masuk, tinggal yang tengah yang ini. Nah, jadi yang tengah ini usahain lurusin sama yang paling atas. Nanti hasilnya jadi kayak gini teman-teman. Dilurus lah, beraturan ya, rapi lah gitu. Nah, ya kan, lanjut. Yang kedua, jadi yang kedua, di kailnya dideketin. Nah, kayak gini. Jelaskan ya. Oke, jelas. Nah, lanjut kail yang ke yang bawah ya. Sebenarnya ini nggak ada sangkut pautnya sama skill mancing sama ini cuman ya buat rapi aja gitu, jadi enak dilihatnya gitu. Nah, kedua udah, tinggal yang paling bawah. Yang ketiga sama kayak yang tadi. Ya. Rada-rada pilek ya ini teh. Seberat saya berat aja hidungnya. Oh iya, ini buat temen-temen yang emang males bikin gitu kan, yang pengen yang simpel, bisa kok pesan langsung ke saya nanti via ini aja ya, via Japri aja ya, di nomor WA saya sini nih, nomor WA. Nanti kalau mau pesan tinggal WA aja. Yang penasaran, buat teman-teman yang pengen tahu harganya berapa sih satu set atau satu spon itu. Jadi satu spon ini isinya kan 10 rawe, 10 kenceh ya. Harganya tuh di saya tuh murah. Jadi saya pakainya kan kailnya yang biasa, yang merek Daido. Yang merek Daido itu saya harganya di saya itu satu setnya 50.000. Satu spon ini rawe atau kenceh cabang 3 isi 10 kenceh, harganya 50.000 ya. Jadi sekali lagi, harga 50.000 itu untuk satu set
atau 1 spon kenceh atau rawe cabang 3. Kailnya mereknya Daido. Isinya 10 set. Jadi teman-teman yang pengen pesen tinggal WA aja ke nomor saya yang tadi ya. Yang pengen tahu lokasinya, lokasi rumah saya di Purwakarta. Kalau teman-teman yang udah tahu Danau Jatiluhur, nah deket lah di Danau Jatiluhur mah gitu. Kita udah pasang 5 piece, udah pasang 5 ya. Pasang yang ke-6. Oh ya, buat teman-teman yang di luar kota, kalau misalnya mau pesen bisa jalur kirim-kirim ya, tapi untuk sementara ongkos kirimnya ditanggung dulu sama teman-teman yang mau pesen yang dari luar kota. Kalau yang sekitaran Purwakarta, teman-teman kebetulan satu kota sama saya, bisa japri aja langsung di nomor WA saya. Nah, jadi sekali lagi ini buat teman-teman, ini tuh buat ini ya, buat di empang ya, buat mancing ikan mas harian, galapung atau lomba paketan ya, bahasa orang Purwakarta nama paketan. Aya paket, di itu harganya tiketnya 120 lah, itu biasanya orang Purwakarta. Nah, ini untuk ikan mas di empang ya, biasanya di empang. Kalau misalnya dipakai di danau, misalnya mau pakai di danau, di sungai, gak jadi masalah selama emang gak ada kendala mah gitu. Kalau misalnya di danau, di sungai mau pakai kokumbo, pakai pelampung, pengen pakai kenceh atau rawe kayak gini, gak jadi masalah, gak ada larangan gitu. Jadi mancing itu gak ada buat diri pribadi teman-teman sama saya gitu. Kalau mancing itu yang nggak ada aturan harus pakai ini, harus pakai itu, nggak ada sebenarnya. Kecuali kalau mancingnya di empang paketan gitu kan, mancing ikan mas paketan lomba gitu misalnya, ya pasti panitia ngasih aturannya nggak boleh biasanya gitu kan, joran 1, terus kail maksimal 3, terus sekarang udah ada yang 4, maksimal 4 gitu kan. Jangan buang air kobokan, jangan buang air kobokan ke muka panitia. Jangan buang air kobokan ke empang gitu kan. Biasanya aturan-aturannya ya dibikinnya sama panitia langsung. Tapi kalau kita mancingnya di tempat di alam liar ya, nggak ada aturan selama kita nggak merusak alamnya itu. Ya intinya memang jangan merusak alam lah gitu. Kalau kita mancing gitu kan, apalagi jangan sampai dikarbit, diportas, apalagi disetrum gitu kan. Jadi ngerusaknya apa? Nanti kalau disetrum di sungai atau di danau, jangankan ikan buruan target kita, anak-anak ikan, telur-telur ikan aja bakal gagal menetas. Karena apa ya? Karena itu radiasi dari listrik yang tadi itu. Kebayang nggak, ikan segede ukuran 1 kilo aja bisa teler, apalagi telur sama anak-anak ikan gitu kan. Jadi ya biar lestari lah. Terus emang kita kan mancing kalau di alam liar bukan buat sehari tahun ya, bukan buat hari itu aja gitu. Minggu depannya, besoknya, atau kapannya kita kan pasti mancing lagi di situ biar ikannya banyak. Terus kalau mancing juga jangan serakah gitu, kita ambil seperlunya aja. Misalnya kita udah dapat 5 ekor nih, wah cukup lah buat makan di rumah anak istri gitu kan, keluarga.
ya jadi masalah. Terus kalau emang misalnya saya pengen nangkapnya banyak gitu kan, soalnya mau dijual lagi, nggak jadi masalah di alam liar mah. Itu mah gratis, bonus dari Allah. Malah nya menang loba dibawa ke imah. Kalau misalnya ada orang nggak kenal, woi mancing samunahna we malah henteu menang loba dibawa balik ke imah. Itu mah bukan yang punyanya, itu mah sirik iri digana meureun manehna di bagongnya boncos. Ini ngali urang meureun menang loba gitu. Sirik eta bae tong didenge tong loba dedengean hobi mah mancing mah da tinggal bikin batur nya. Ya urang mah berburu gitu jang dengan sangu. Nah, oke teman-teman, udah beres ya 10 piece di dalam satu spon ini. Kalau buat teman-teman yang mau mesen, harganya 50.000. Kalau di luar kota kirim-kirim tapi wayahna ongkos kirimnya ditanggungnya ku sendiri lain ku saya. Wayah nanti lamun saya yang geus rezekina loba lah ku Allah kitu nya engke aya giveaway kalau ulah sieun. Nah, oh iya sedikit informasi. Jadi kenapa harus disimpan di tempat kayak gini, di busa kayak gini? Ya sebenarnya biar kita nggak ribet ya kalau mau mancing, terus praktis lah gitu, ada tempatnya gitu, nggak dikantongin pakai plastik. Terus fungsinya juga ada sebenarnya. Kenapa pakai busa spon kayak gini ya? Jadi si fungsinya itu gini, si rawe atau si kencai ini kalau udah dipakai, kita pasang lagi ke busa spon ini, fungsinya biar apa? Biar si kenurnya itu tetap rapi, tetap lurus gitu. Saya kan pakainya yang dari bahan fluorokarbon ini ya, yang anti keriting terus cepat tenggelam. Nah, saya pakainya yang itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman, sedikit bagi-bagi pengetahuan gitu. Bukannya saya ngeguruin gitu, bukan mamatahan ngojai kalau bukan mamatahan renang kaen atau mamatahan hibar ka manuknya. Al ilmu nurun, ilmu mah sapertos cahaya, dibagi-bagi wadah teu berat mah ilmu mah. Nya sakitu nya ti saya. Oke. Bakal aya video di saya anu mudah-mudahan bermanfaat lah, bukan mengedukasi, atunya ada saya mah lain guru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi balad musib semua dimanapun Anda berada. Salam dunia. Oke, salam terakhir di saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musib.